Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini, kita akan mempelajari mengenai kinetika enzim. Sesuai dengan modul praktikum untuk offline, studi kinetika akan dipelajari melalui aktivitas alfa amilase. Setelah aktivitas amilase didapatkan dan diketahui fraksi yang memiliki aktivitas dan kemurnian tertinggi, tahap selanjutnya adalah karakteristik kinetika dari alfa amilase tersebut. Metode ini berprinsip dengan melihat pengaruh konsentrasi substrat pada aktivitas alfa amilase dalam menghidrolisis pati. Berdasarkan persamaan Landgraf-Furberg yang merupakan turunan dari persamaan Maclaurin-Menten, maka dapat menentukan nilai AM dan Vmax. Prosedur untuk dilakukan secara offline adalah memerlukan alat tabung reaksi bertutup, Outerbuck, vortex, spektrofotometer, UV vis, stopwatch, dan mikropipet. Dengan bahannya berupa buffer TriSaCl 25 mmol, pH 6,8, pati 0,5 molar, dan reagen Volin-Wu serta H2O. Untuk pengujian aktivitas kinetika alfa amilase yaitu berdasarkan pengaruh konsentrasi substrat. Kurva Maclaurin-Menten dapat diperoleh dari data dengan proses eksperimen seperti tabel berikut. Sediakan sejumlah 8 tabung dengan berisi masing-masing tabung. Tabung pertama adalah blanko, berisi buffer optimum 0,2 dan enzim dengan yang merupakan fraksi terbaik 0,1 mili sebagai blanko. Kemudian tabung kedua hingga 8 berisi buffer pati yang merupakan substrat alfa amilase, H2O, dan enzim masing-masing 0,1 mili. Tabung kedua hingga 8 dibuat bervariasi konsentrasi dengan perbedaan volume pati yang ditambahkan, yaitu 0,02, 0,04, 0,06, hingga 0,4 mili. Selanjutnya, ke-8 tabung tersebut diinkubasi. Kemudian, waktu inkubasi, lihat dari hasil uji kestabilan. Sebelumnya, dari hasil uji kestabilan, berapa lamakah waktu inkubasi terbaik yang menunjukkan aktivitas enzim tersebut masih tinggi? Maka waktu inkubasi mengikuti waktu yang paling stabil dari aktivitas enzim alfa amilase tersebut. Hentikan reaksi dengan menambahkan reagen Volin-Wu sebanyak 1 mili pada semua tabung. Didihkan selama 8 menit dan esai untuk gula produksi mengikuti prosedur Volin-Wu seperti biasa. Baca absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer pada setiap konsentrasi. Lalu setelah diperoleh nilai absorbansi masing-masing sampel, hitung kecepatan reaksi yaitu mikromol gula produksi per menit dan konsentrasi substrat. Buat grafik antara kecepatan reaksi dengan konsentrasi sukrosa yang dihasilkan atau konsentrasi produk yang dihasilkan. Dan kemudian sebagai kurva Maclaurin-Menten. Dan kemudian konversi menjadi kurva Landgraf-Furberg dengan mengubahnya menjadi seper V dan seper konsentrasi substrat. Kemudian dari persamaan Landgraf-Furberg kita dapat menentukan nilai Km dan Vmax. Berikut adalah hal yang dapat dilakukan untuk penentuan kinetika enzim secara laboratorium. Kini kita pahami analisis-analisis yang telah diperoleh mengenai kinetika enzim berdasarkan literatur. Pada literatur ini
menganalisis kinetika reaksi enzim dari ekstrak kasar enzim selulase yang diperoleh dari bakteri selulotik hasil isolasi dari bekatul. Enzim selulase kita ketahui berperan dalam menghidrolisis substrat sel polisakarida yaitu selulosa. Selulosa kemudian dihidrolisis oleh dua jenis enzim selulase, yaitu endoselulase dan exoselulase, sehingga menjadi produk yang sederhana dengan bantuan enzim tambahan yaitu beta-glukosidase, membentuk glukosa. Adapun pada studi ini, kinetika reaksi enzim ditentukan dengan menganalisis aktivitas enzim selulase pada variasi konsentrasi substrat yang dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius dan pH 7,5 dengan waktu inkubasi selama 40 menit. Analisis ini dilakukan pada kondisi optimum dari enzim tersebut. Selanjutnya, setelah diinkubasi pada kondisi optimumnya, sebanyak 1 mili substrat yang sudah dilarutkan dalam buffer dengan pH 7,5 dimasukkan dalam 5 tabung yang berbeda. Kemudian ditambahkan 1 mili ekstrak kasar selulase pada masing-masing tabung tersebut. Masing-masing sampel kemudian diinkubasi pada suhu 50 derajat Celcius dengan waktu inkubasi 40 menit. Selang 15 menit, didihkan setelah inkubasi tersebut selama 15 menit untuk menginaktivasi enzim tersebut. Lalu didinginkan pada suhu ruang. Aktivitas enzim pada variasi konsentrasi tersebut dianalisis menggunakan metode Nelson-Somogyi untuk mengidentifikasi konsentrasi substrat yang dihasilkan. Diperoleh nilai Vmax dan Km yang diukur pada kecepatan awal dan aktivitas selulase pada kondisi optimumnya dengan variasi konsentrasi substrat adalah sebagai berikut. Kurva berikut merupakan kurva hubungan antara konsentrasi substrat dengan aktivitas enzim, yaitu unit per mili, yang merupakan kurva dari Michaelis-Menten. Selanjutnya dikonversi menjadi seper konsentrasi substrat dan seper V. Dan diperoleh persamaan Landreth-Verberg, yaitu seper V sama dengan seper Vmax ditambah Km per Vmax dikali seper konsentrasi substrat. Di mana variabel Y merupakan seper V dan variabel X adalah 1 per konsentrasi substrat. Berdasarkan persamaan kurva yang diperoleh, dapat ditentukan nilai Vmax-nya yaitu seper Vmax, yaitu dari nilai yang ada dalam persamaan garis tersebut. Diperoleh Vmax sebesar 0,0086 ppm per menit dan konstanta Michaelis-Menten-nya sebesar 1,694%. Kita lihat dari analisis ini, penentuan kinetika enzim dilakukan pada kecepatan awal dan aktivitasnya diuji pada kondisi optimum. Baik, pada analisis selanjutnya adalah kinetika dan karakterisasi dari enzim amiloglukosidase yang diperoleh dari isolat Aspergillus niger dari limbah ampas sagu. Pada analisis ini, penentuan Km dan Vmax itu menggunakan variasi substrat berupa pati dan ditetesi 2 tetes indikator Lugol iodin yang akan berkompleks dengan pati. Lalu ditambahkan enzim sebanyak 1 mili pada masing-masing substrat tersebut. Larutan diinkubasi pada pH
dan suhu optimumnya. Kemudian diukur waktu yang dibutuhkan dari awal inkubasi hingga hilangnya warna biru kompleks iot dan pati tersebut. Hal ini menunjukkan hilangnya warna biru artinya substrat telah terhidrolisis oleh enzim. Parameter yang diamati adalah waktu hidrolisis pati. Pada setiap konsentrasi pati diamati waktu hidrolisis yang diperlukan untuk menghidrolisis pati secara sempurna, yaitu ditandai dengan hilangnya warna biru dari kompleks iot pati tersebut. Ternyata diperoleh semakin tinggi konsentrasi pati, semakin cepat waktu hidrolisis yang diperlukan. Hal ini ditunjukkan oleh kurva Michaelis-Menten, hubungan antara seperkonsentrasi dengan waktu. Dari persamaan yang diperoleh, maka dapat diketahui nilai Vmax dan Km-nya berturut-turut adalah 0,49 miliunit dan 4,40%. Nah, hal ini, dalam analisis ini disampaikan bahwa Km merupakan ciri tetap suatu enzim. Maka kecepatan reaksi maksimum bukanlah merupakan sifat yang tetap dari enzim. Kecepatan reaksi maksimum sangat bergantung pada pH dan suhu tertentu, serta tingkat kemurnian dari enzim tersebut. Nah, karena itu, sangat penting dalam analisis kinetika enzim untuk penentuan Km dan Vmax dilakukan pada kondisi optimumnya, yaitu pada pH dan suhu optimum, serta kemurnian enzim yang baik, agar diperoleh nilai Km dan Vmax yang tepat. Pada studi berikutnya adalah studi kinetika reaksi enzim alfa amilase pada penghilangan kanji dari kain kapas. Metode analisis yang dilakukan yaitu menentukan Km dan Vmax. Nilai laju Vmax atau maksimum menunjukkan jumlah substrat kanji yang dapat hidrolisis dalam satuan waktu. Sedangkan nilai konstanta Michaelis-Menten dapat menunjukkan afinitas enzim terhadap substrat. Pengujian aktivitas enzim menggunakan metode DNS atau Fischer-Einstein dengan prinsip reduksi oksidasi untuk mengetahui Km dan Vmax-nya. Pengujian ini dilakukan pada pH netral, yaitu pH 7 dan suhu kamar. Dengan tujuan selain sebagai kondisi optimumnya juga agar industri dapat mengetahui kinerja enzim tersebut pada kondisi tersebut sehingga dapat diaplikasikan pada bidang industri. Bahannya yaitu kapas sebagai sumber pati atau sumber kanjinya, enzim alfa amilase, HCl, amilum, dan buffer serta reagen DNS serta NaCl. Bahan kinetika enzim alfa amilase yaitu menggunakan variasi kanji dari 0,2 hingga 0,6 ml per liter. Waktu inkubasinya adalah 0 sampai 10 menit pada suhu kamar. Dan diukur pada panjang gelombang 540 nanometer. Hasil yang diperoleh yaitu pada persamaan Michaelis-Menten menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kecepatan reaksi pada beberapa konsentrasi awal, yaitu 10, 20, 30, 10, 20 hingga 30 mg substrat yang bersifat linear. Konsentrasi di atas 30 mg substrat menunjukkan aktivitas yang steady state. Nah, maka kondisi ini disebut sebagai kondisi tercapainya kecepatan maksimum dari enzim tersebut. Sedangkan pada kondisi linear ini menunjukkan aktivitas
linear dari enzim tersebut. Dari daerah linear ini kita dapat menentukan nilai Km-nya, yaitu konsentrasi substrat ketika mencapai setengah laju reaksi maksimum. Maka dari persamaan kita bisa menentukan nilai Km dan Vmax-nya. Vmax-nya diperoleh sebesar 0,5 mg per menit sesuai dengan kurva yang diperoleh, yaitu pada sekitar daerah 0,5 dengan nilai Km sebesar 8,87461 mg. Itu pada sekitar daerah linear berikut yang diperoleh dari nilai konstanta dari kurva Lane-Weaverberg tersebut. Berdasarkan analisis yang telah disampaikan dari literatur tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa faktor-faktor penentu untuk kinetika enzim yaitu kondisi optimum. Analisis kinetika enzim perlu dilakukan pada kondisi optimumnya agar diperoleh aktivitas yang terbaik dan ditentukan pada kecepatan awal, yaitu V0, sehingga diperoleh nilai Km dan Vmax yang tepat. Terima kasih.